Is that you want me, but I said I would want myself. Baby, please don't leave me out. I'll put you through hell. Just know me, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai teman-teman. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tahapan-tahapan dalam transaksi akuntansi. Nah, pada tahapan transaksi akuntansi ini saya akan menjelaskan untuk perusahaan jasa. Mungkin sebagian teman-teman belum mengetahui bagaimana sih tahapan-tahapan yang ada ketika perusahaan ini melakukan transaksi. Nah, jadi teman-teman, tahapan-tahapan pada perusahaan jasa ini meliputi yang pertama ada transaksi, yang kedua ada jurnal umum, yang ketiga ada buku besar, yang keempat ada neraca saldo, yang kelima ada jurnal penyesuaian, dan yang terakhir ada neraca lajur. Nah, baik teman-teman, jadi di sini saya akan mulai menjelaskan untuk tahap pertama yaitu transaksi. Nah, di sini saya akan tampilkan contoh dari transaksi perusahaan jasa. Nah, baik teman-teman, bisa dilihat di samping saya merupakan contoh dari transaksi perusahaan jasa. Transaksi ini dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, dan terakhir untuk bulan Mei. Baik teman-teman, jadi di video sebelumnya telah ditampilkan dari contoh transaksi perusahaan jasa. Setelah kita melewati tahap transaksi, kemudian transaksi itu akan kita pindah ke jurnal umum. Nah teman-teman, jadi sebelum saya masuk ke dalam format jurnal umumnya atau kita memindahkan transaksi ke jurnal umumnya, di sini mungkin sebagian teman-teman belum mengetahui apa itu jurnal umum dan mengapa transaksi itu harus dipindah ke jurnal umum. Nah, jadi teman-teman, pengertian jurnal umum itu adalah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen secara kronologis beserta penjelasan yang diperlukan dalam buku harian. Serta jurnal umum digunakan untuk mencatat dan meringkas setiap transaksi yang ada dalam perusahaan. Nah, jadi teman-teman, tujuan memindahkan transaksi ke jurnal umum itu adalah untuk mengidentifikasi seluruh aktivitas transaksi yang dilakukan dalam perusahaan dan untuk menentukan nilai transaksi. Nah, baik teman-teman, jadi di video sebelumnya dijelaskan bahwa jurnal umum itu adalah aktivitas meringkas dan mencatat semua transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar secara kronologis. Sedangkan tujuannya sendiri itu adalah untuk mengidentifikasi seluruh aktivitas transaksi yang dilakukan dalam perusahaan. Nah teman-teman, jadi setelah kita mengetahui apa itu jurnal umum dan tujuannya memindahkan transaksi ke jurnal umum, kita lanjut ke tahap kedua yaitu jurnal umum. Nah baik teman-teman, jadi di samping saya bisa dilihat ini adalah proses transaksi yang sudah dipindah ke jurnal umum. Transaksi ini berawal dari transaksi sebelumnya yaitu bulan Januari, Februari, Maret, April, serta Mei yang sudah diidentifikasi nilainya dan sudah ditentukan nilai transaksinya. Nah baik teman-teman, jadi telah kita lihat bersama dari proses sebelumnya yaitu transaksi yang sudah dipindah ke jurnal umum. Tahap ketiga yaitu memindahkan transaksi yang dari jurnal umum ke buku besar. Baik teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke format buku besar atau kolom-kolom yang ada dalam buku besar, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu buku besar dan mengapa jurnal umum harus dipindah ke buku besar. Nah, jadi teman-teman, dari pengertian buku besar sendiri itu adalah kumpulan akun untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Nah, jadi di buku besar itu nanti ada akun-akun tersendiri yang akan dibuat untuk memudahkan perusahaan untuk mengidentifikasi. Nah, baik, jadi teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa buku besar itu adalah kumpulan akun-akun untuk meringkas transaksi yang ada di jurnal. Nah, di samping saya bisa dilihat ini adalah contoh buku besar. Di sini banyak kumpulan akun-akun yang sudah dipisahkan
untuk memudahkan perusahaan mengidentifikasi nilai-nilainya. Nah, akun-akun ini lebih dari satu ya teman-teman, karena di jurnal umum sebelumnya itu akun-akunnya masih tercampur. Nah, di dalam buku besar ini akun-akunnya telah terpisah menjadi beberapa kumpulan akun. Baik teman-teman, setelah kita melewati tahap buku besar, langkah selanjutnya yaitu neraca saldo. Sebelum masuk ke dalam kolom neraca saldo, di sini saya akan menjelaskan apa itu neraca saldo dan mengapa transaksi di buku besar harus dipindah ke neraca saldo. Nah, baik teman-teman, jadi pengertian neraca saldo sendiri itu adalah kumpulan saldo dari akun buku besar. Neraca saldo ini biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi. Sedangkan untuk tujuannya sendiri, memindahkan buku besar ke neraca saldo itu adalah sebagai cara mengetahui keseimbangan jumlah debit dan kredit di buku besar. Nah, baik teman-teman, jadi di samping saya sudah bisa dilihat ini merupakan neraca saldo dari akun buku besar. Nah, akun-akun ini sudah dituliskan berdasarkan nilai-nilai transaksi yang ada di buku besar. Nah, dari neraca saldo ini kita dapat mengetahui keseimbangan jumlah debit serta kredit di akhir periode akuntansi. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa neraca saldo ini belum dapat menjadi dasar untuk membuat laporan keuangan. Mengapa? Karena selama periode akuntansi akan terjadi perubahan nilai atau saldo dalam akun tertentu. Nah, apabila perubahan saldo itu tidak dicatat, maka laporan keuangan yang dibuat bisa saja salah. Nah, itu yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian apabila tidak mencatat perubahan yang terjadi dalam nilai atau saldo. Jadi, untuk menghindari kesalahan dalam membuat laporan keuangan, kita harus membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini merupakan masuk ke dalam tahap kelima. Baik teman-teman, jadi pengertian jurnal penyesuaian itu adalah aktivitas membetulkan akun sehingga laporan yang dibuat berdasarkan akun tersebut dapat menunjukkan pendapatan, harta, dan utang sebenarnya. Dan teman-teman perlu diketahui juga bahwa jurnal penyesuaian ini merupakan jurnal yang tidak didasarkan pada aktivitas transaksi tetapi pada penghitungan atau keterangan tertentu. Nah, misalnya beban penyusutan gedung, beban pemakaian perlengkapan, beban sewa gedung, dan utang gaji. Baik teman-teman, jadi sebelum kita memindahkan nilai transaksi yang ada di neraca saldo, sebelumnya di suatu perusahaan pasti akan membuat data penyesuaiannya terlebih dahulu. Misalnya, gaji yang belum dibayarkan akan menimbulkan beban gaji atau utang gaji. Dan pemakaian perlengkapan yang tersisa sebesar 10 juta serta perusahaan akan menetapkan penyusutan kendaraan sebesar 20%. Baik teman-teman, bisa dilihat ini adalah cara perhitungan pada jurnal penyesuaian berdasarkan data penyesuaian yang telah ditentukan oleh perusahaan jasa. Di sini ada beban gaji 5 juta, utang gaji 5 juta. Beban perlengkapan 2 juta, perlengkapan 2 juta, dan beban penyusutan kendaraan sebesar 4.480, akumulasi penyusutan kendaraan 4.480. Baik teman-teman, bisa dilihat di samping saya ini merupakan contoh jurnal penyesuaian berdasarkan data penyesuaian yang telah dibuat oleh perusahaan serta telah tertera nilai-nilai transaksinya berdasarkan dengan perhitungan yang telah tadi dihitungkan. Baik teman-teman, setelah kita melewati tahap jurnal penyesuaian, tahap berikutnya atau tahap terakhir adalah neraca lajur. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu neraca lajur dan bagaimana cara memindahkan transaksi dari jurnal penyesuaian ke neraca lajur. Jadi, pengertian neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan sistematis. Jadi teman-teman,
Di neraca ledger itu terdapat 5 kolom, yaitu neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Nah, nanti di neraca saldo kita memindahkan semua nilai-nilai transaksi atau semua akun-akun yang ada di neraca saldo kita pindahkan di kolom neraca saldo. Setelah itu di penyesuaian kita memindahkan akun-akun pada neraca saldo yang telah disesuaikan. Kita bisa melihat di jurnal penyesuaian. Di neraca saldo disesuaikan itu nanti kita bisa mengurangkan nilai-nilai yang ada di debit serta kredit. Nah, di laba rugi itu kita mengisi dengan pendapatan-pendapatan serta beban-beban yang telah kita keluarkan. Dan di neraca itu kita menaruh nilai-nilai seperti kas, piutang usaha, kendaraan, atau yang biasa disebut dengan aset-aset perusahaan. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video mengenai penjelasan tahap-tahap dalam akuntansi. Terima kasih dan sampai jumpa.